Halo, assalamualaikum, selamat datang di channel Gonta Ganti TWS. Pada video kali ini kita akan bahas sebuah TWS baru dari Honor. Ini adalah Honor Choice True Wireless Stereo Earbuds ya. Kenapa namanya Honor Choice? Karena ini dikerjakan oleh Honor dengan mitra yang sudah dipilih, dan kali ini yang terpilih adalah Kosonic. Ini dijual di Shopee dengan harga Rp399.000. Dan kalau kamu lihat desainnya dari luar kayaknya mirip dengan AirPods Pro ya, walaupun saya belum coba AirPods Pro. Kalau lihat dari kemasannya, dia punya highlight fitur 24 jam battery life, dan setahu saya dia supportnya SBC sama ESI ya, bukan Qualcomm FX. Dan dia punya baterai 55 mAh di tiap earbudsnya dengan charging case-nya 500 mAh. Cukup besar ya, makanya bisa bertahan 24 jam. Setelah itu IP54 ya. Kemudian produk modelnya CE79 dan sudah tidak ada highlight fitur lagi yang diterapkan di kemasannya. Nanti kita akan lihat seperti apa fiturnya tambahannya setelah kita buka dulu kotaknya ya. Yap, ini dia di dalam kotaknya. Pertama ada quick start guide. Kemudian ini dia TWS-nya. Lalu di dalamnya juga ada ear tips cadangan atau ear tips tambahan, beda ukuran sepertinya. Ya, dua buah ear tips tambahan ukuran S dan L sepertinya, beda ukuran ya. Kemudian di sini ada kabel data atau kabel chargingnya. Sudah USB Type-C ya, mantap untuk level harganya. Dan kita langsung sekarang ke TWS dan charging case-nya. Kita akan angkat TWS-nya warna putih glossy seperti ini. Dan ini dia charging case-nya, 500 mAh baterainya. Kita akan buka plastiknya dulu. Ada keterangannya di plastiknya, untuk pertama pakai katanya masukkan kedua earbudsnya selama 10 detik di dalam charging case-nya untuk mengaktifasi, dan jangan sering-sering buka tutup si charging case-nya ini. Sepertinya ini cara koneksinya adalah dengan membuka charging case-nya ya, nggak usah dikeluarin dulu, bisa connect. Dan enable Bluetooth on your phone before taking out the earbuds. Oke. Ini dia charging case-nya seperti ini penampakannya. Ya, portnya di bawah, jadi kalau ngecas nggak bisa sambil berdiri. Dan di depan ada lampu indikator ya, satu buah, mungkin beda warna antara ketika charging, pairing, sama kalau lowbat. Nah, sebelum kita masukkan earbuds-nya, kita lihat dulu penampakannya seperti ini. Oke, di situ ada lubang atau LED indikator ya. Yang jelas ini punya dual mic noise cancellation buat telepon atau buat panggilan. Dan di sisi bawah ada pin magnetik buat chargingnya. Penanda R dan L tertulis di situ. Dengan ear tips ini ukuran M sepertinya. Ya, ear tipsnya cukup ini ya, cukup terasa lembut di tangan. Tipis tapi tidak kerasa murahan. Finishingnya glossy semua si earbudsnya ini. Tipenya full in-ear ya, masuk ke dalam semua. Oke, di situ ternyata lampu indikatornya kedip-kedip warna putih. Jadi ini mikrofon juga nih, dua mikrofonnya ya. Di bagian sini, bagian luar, dan di bagian bawah. Biasanya yang buat input suara yang bagian bawah, dan yang ini buat mendengarkan ambience ya. Jadi si noise cancellingnya akan bekerja dengan mengkombinasikan dua input suara sehingga nanti bisa dihasilkan panggilan yang lebih jernih tanpa ada kebisingan dari sekitar. Nah, ini tadi saya sempat baca juga di brosurnya, katanya ada juga fitur untuk mendengarkan sekitar. Kalau beneran bisa, ini mode ambience di harga Rp399.000. Ini keren banget. Cara memasukkan earbudsnya seperti itu. Lalu kita tutup dan biarkan selama 10 detik. Dan saya akan ambil smartphone saya. Kita akan lihat apakah pairingnya bisa berlangsung ketika masih earphone-nya berada di dalam box ya. Lalu kita buka charging case-nya. Ya, langsung muncul loh, wireless earbuds. Pairing selesai dan tersisa 60% saya sekarang baterainya. Dan saya pengen lihat di Bluetooth-nya ini. Tidak ada informasi mengenai high-res audionya ya. Sekarang saya akan coba dulu untuk dengerin lagu, nonton YouTube, sama main game PUBG. Ini di smartphone Galaxy A71. Untuk fittingnya, ini enak. Begitu saya pakai, ini kedengaran banget, suaranya langsung beda. Hampir nggak kedengaran suara dari depan ya. Tapi saya tidak akan headbang test, kita akan coba pelan-pelan saja.
Oke, fittingnya memang bagus, tidak akan gampang lepas. Bentar, kita akan tes suaranya dulu. Saya udah lama banget ya nggak main PUBG, barusan cuma kill 1, keburu mati duluan. Dan ketika main PUBG, ini delaynya rada kerasa dikit sih, antara setengah sampai 1 langkah ya. Segini udah lumayan untuk sebuah earphone yang nggak melabeli dirinya dengan embel-embel gaming. Kemudian ketika dipakai nonton YouTube, udah ini sih, udah on point ya, udah nggak ketinggalan gerak bibir dengan suara yang saya dengar. Walaupun kalau diperhatikan baik-baik, adalah sedikit delaynya Mbak. Tapi ketika dipakai dengerin musik sih udah enak banget ya untuk level harga Rp399.000. Dia karakternya lebih condong ke bass, bassnya itu boomy, lumayan empuk tapi rada kering sedikit. Nah di bagian vokal, di bagian mid rada gaung. Bukan rada, malah kerasa gaungnya ya, karena memang ditonjolin bassnya mungkin. Kemudian juga hissingnya cukup terasa di bagian dimana vokalnya terdengar ya. Jadi selain gaung, hissingnya rada kedengaran. Tapi kalau kita pause dulu musiknya nggak kedengaran apa-apa. Jadi hissingnya beneran kedengaran ketika lagi play musik aja. Kemudian buat treble, oh ya kedengaran suara. Sorry. Kemudian buat treble dia lumayan ngecering juga, walaupun nggak ngecering-ngecering banget, karena memang yang ditonjolin karakternya lebih ke bassnya. Dan untuk virtualisasi kerasa ya, kiri kanan pindah, walaupun kerasanya nggak terlalu luas sound stagingnya. Tapi kita bisa bedain dengan baik ya antara instrumen yang satu dan yang lainnya, jadi separasi instrumennya terdengar bagus. Untuk level harga Rp399.000, apa yang ditawarkan karakter suaranya sudah cocok, walaupun memang lebih ke bass. Kemudian juga delaynya cukup rendah juga, dan juga dia sudah support codec SBC sama ESC ya. Dan untuk masalah UX-nya, dia touch sensornya juga tidak merespon ketika ditekan 1 kali ya. Jadinya bagus ketika kita benarkan posisinya, lebih meminimalisir kemungkinan terplay atau terpause gara-gara kita sentuh. Fittingnya enak, sudah USB Type-C juga, dan dia punya baterai yang cukup besar ya, 500 mAh. Kemudian apalagi ya, untuk harga Rp399.000 sih kita nggak bisa minta banyak-banyak banget juga. Segini udah lumayan banget. Desainnya juga saya suka dengan finishing glossy, warna putih, keren banget. Dan ini akan tersedia di Shopee mulai 18 Agustus ini ya, di harga Rp399.000. Nanti link pembeliannya akan ada di deskripsi video ini. Recommended, jelas. Kalau untuk harga Rp399.000 ini recommended, tapi sesuaikan lagi karakternya ya, karena ini lebih condong buat kamu yang bass head dibanding audiophile yang lebih ngejar clarity dan juga keseimbangan antara berbagai karakter suara yang masuk ya. Harga segini mah udah enak banget buat dibeli, serius. Apa yang ditawarkan, penampakannya, build quality-nya, semuanya kerasa baik ya. Mungkin sedikit komplain dari saya, kenapa colokan buat USB Type-C-nya di bawah. Mungkin memang kalau dilihat dari ukurannya, yang paling pas memang dari bawah ya. Tapi jadinya kalau ngecas berarti kayak gini ya, nggak bisa sambil berdiri gitu ya. Nggak masalah juga sih. Apa sih gitu aja masalahin. Ya udahlah ya. Video kali ini sampai di sini. Semoga menambah informasi tentang TWS yang layak dibeli sama teman-teman. Dari Kota Cimahi, Algon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.